kami akhirnya untuk membuka juga di Bandung Design Week. Begitu kurang lebih. Kenapa nggak diselenggarakan setiap tahun gitu Pak? Dan ada jenjang Oh enggak, ini adalah acara tahunan. Namun memang di tahun dari sejak 2019 kami fokus di Jakarta dulu. Kemudian tahun 2023 kami akhirnya membuka di Medan dan tahun ini akhirnya kita mulai di Bandung. Dan ini akan jadi event tahunan juga. Kalau di Jakarta kita akan selalu dilaksanakan di Q3, kalau di Medan selalu di Q2, dan kalau di Bali dia mungkin tahun bersama. Jadi akan jadi event tahunan. Gitu. Tujuan acara ini sendiri apa? Nah, karena semua pendirinya adalah pemilik bisnis juga. Kami berlima, kami pemilik restoran, chef dan media. Sejak awal memang kami punya keterpanggilan untuk memberikan sebuah panggung atau lampu sorot buat para pelaku dessert di Nusantara. Karena selama ini kalau kita melihat panggung atau lampu sorot itu diberikan kepada pelaku sektor yang ada di hot kitchen, chef-chef di dapur panas, dapur hot, yang masaknya adalah savory. Karena platform yang memberikan ruang buat pelaku dessert tuh jadi tidak ada. Dan yang kedua kami melihat juga kalau pelaku dessert itu kurang punya wadah untuk ngeguyup gitu, karena kita berhubungan dengan resep biasanya. Kalau chef itu mereka punya tendensi untuk teritorial terhadap bisnisnya karena ada formula atau resep yang harus mereka jaga. Sementara kalau kita ngomongin di hot kitchen itu rendang aja resepnya ada di mana-mana mas gitu. Sementara kalau kita ngomongin dessert itu kita ngomongin dengan formula ingredient yang sangat-sangat sifatnya rahasia, sehingga jarang ada sebuah platform yang bisa mengguyupkan. Nah, kami adalah kami memberikan satu tadi spotlight, kedua adalah uang untuk saling berkolaborasi, baik antara chef, pemilik bisnis, atau dari brand. Maka sejak 2012 kita lihat tuh ada kolaborasi antara brand besar dengan chef, sesama chef, bahkan antara chef dengan restoran. Itu yang coba kami dorong. Gitu. Antusiasme peserta dan luar biasa mas, luar biasa. Memang konsepnya BDW atau IDW atau JDW adalah kuratorial, dimana kami memilih merchant atau restoran yang memang punya kemampuan dan potensi dalam dessert, sehingga tidak semua bisa berpartisipasi karena ini perlu ada sebuah protokol yang kami jaga. Tahun ini di BDW kita mendapatkan ratusan aplikasi dari restoran-restoran yang ingin bergabung. Betul. Namun kami melihat tahun ini ada kurang lebih 30-40 restoran yang menurut kami sudah punya kemampuan dessert yang cukup mumpuni. Itulah yang kami dorong. Jadi diseleksi dulu ya Bang? Betul. Jadi karena kami sebagai pemilik bisnis, kami juga punya satu metodologi untuk memilih restoran mana yang kira-kira bisa masuk dan lolos dan berpartisipasi dalam Bandung Dessert Week. Jadi tahun ini di BDW ada kurang lebih 30-40 restoran yang akan berpartisipasi membuat menu khusus yang hanya tersedia di Bandung Dessert Week selama sebulan. Semua indikatornya apa aja sih? Ada beberapa metodologi, satu adalah tentu produk, kemudian teknik, kemudian juga dari sisi bisnis, dan tarikan dari sisi konsumen. Kurang lebih itu yang menjadi indikator kami dalam memilih dan dalam kriteria kami mas. Gitu. Kalau jenis dessertnya biasanya Nah, kalau dessertnya sendiri, setiap tahun kami mencoba memberikan tantangan kepada pelaku sektor. Jadi kami ingin mendorong mereka keluar dari zona nyamannya mas, gitu. Karena mereka biasanya sudah membuat produk-produk yang mereka sudah terbiasa. BDW atau IDW ini kami mencoba untuk mendorong mereka untuk keluar dari zona nyaman. Makanya kami memberikan tema tiap tahunnya. Tahun ini kami temakan adalah retro, di mana para chef-chef dan pemilik itu didorong untuk membuat karya-karya menggunakan tema retro atau zaman lalu. Makanya tadi Mas lihat ada yang pakai, ada yang inspirasi dari warkop DKI lah, ada yang dari makanan-makanan tradisional, pokoknya dia retro. Jadi tiap tahun kita akan punya tema yang berbeda-beda mas. Gitu. kalau ini kalau di Bandung sendiri gimana? Luar biasa sebenarnya, kalau kita lihat sebenarnya ketika teman-teman terus aja sebenarnya bukan baru, udah artian behavior atau perilaku jajan itu sudah ada di Bandung, Jawa Barat. Kita kan sebenarnya tidak pernah budaya kata dessert, yang kita tahu adalah camilan, camilan sore, jajanan pasar dan lain-lain. Sebenarnya itu sudah budaya yang sudah sangat terkenal di orang Bandung, makanya sore-sore makan pisang goreng dengan apa, ini sebenarnya colenak lah, apa sebenarnya sudah ada fundamental budaya itu sebenarnya, sehingga kita melihat ini sebagai sebuah potensi dari sisi skill ini mas luar biasa mas. Kita melihat banyak sekali pelaku sektor yang memang sudah punya produk, mereka juga punya skill yang luar biasa, mereka adalah orang-orang yang punya
degree, yang punya gelar di bidangnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi pelakunya sangat luar biasa sudah siap dan punya potensi. Dari sisi konsumennya juga sebenarnya cukup banyak, karena ada yang sensitifnya orang Bandungnya, juga ada yang weekendnya orang-orang luar yang dari Jakarta yang tiap minggu